Bayangkan jika suatu hari langit tiba-tiba dipenuhi asap tebal yang pekat. Matahari redup, udara menjadi sesak, dan bumi terasa tercekik dalam kegelapan yang mencekam. Manusia kebingungan, sebagian tersungkur lemas, sementara yang lain merintih kesakitan akibat udara yang tidak lagi bersahabat. Ini bukan adegan dalam film fiksi ilmiah, melainkan peristiwa nyata yang telah lama disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai salah satu tanda besar kiamat. Fenomena ini dikenal sebagai dukhon, kabut tebal yang akan menyelimuti bumi sebagai peringatan bagi manusia sebelum datangnya hari kehancuran. Namun, apakah dukhon hanya sekadar fenomena alam biasa? Bagaimana dampaknya bagi kehidupan manusia? Dan bagaimana kita sebagai muslim harus bersiap menghadapinya? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Inilah beberapa dalil Al-Quran dan hadis tentang dukhon. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan mengenai dukhon dalam Al-Quran. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan, Oktober 11. Ayat ini menegaskan bahwa akan datang suatu masa ketika langit dipenuhi kabut tebal yang membawa penderitaan bagi manusia. Fenomena ini bukan hanya sekadar perubahan cuaca ekstrim, melainkan azab yang pedih bagi mereka yang ingkar kepada Allah. Selain itu, Rasulullah juga menyebutkan dukhon sebagai salah satu tanda besar kiamat dalam sebuah hadis. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda sebelumnya. 1. Dukhon. 2. Dajjal. 3. Dabbah. 4. Matahari terbit dari barat. 5. Turunnya Isa bin Maryam. 6. Yajuj dan Majuj. 7. 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Serta 8. Api besar yang keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Muslim No. 2901. Hadis ini menunjukkan bahwa kemunculan dukhon bukan peristiwa biasa, melainkan salah satu dari rangkaian tanda besar yang akan mengubah wajah dunia sebelum hari kiamat tiba. Selanjutnya inilah dampak mengerikan dari dukhon. Ketika dukhon menyelimuti bumi, ia akan membawa perubahan besar yang menguji ketahanan manusia. Beberapa dampak yang akan terjadi antara lain. 1. Langit menghitam dan udara menjadi beracun. Asap tebal ini akan membuat matahari tampak redup atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Udara menjadi beracun, sulit dihirup, dan menyebabkan gangguan pernapasan parah. Mereka yang tidak memiliki perlindungan akan kesulitan bernapas dan mengalami berbagai penyakit akibat polusi udara ekstrim. 2. Krisis pangan dan kekeringan. Dukhon akan menghambat sinar matahari mencapai bumi, menyebabkan tanaman layu dan gagal panen. Hewan-hewan ternak banyak yang mati, sehingga terjadi krisis pangan yang meluas. Air bersih pun semakin sulit didapatkan, memperparah penderitaan manusia. 3. Azab bagi orang kafir, ujian bagi orang beriman. Mereka yang ingkar kepada Allah akan merasakan penderitaan luar biasa akibat dukhon. Tubuh mereka melemah, penyakit merajalela, dan mereka merintih dalam kesakitan. Sementara itu, orang-orang beriman hanya akan mengalami dampak ringan, seperti gejala flu atau pilek, sebagai ujian yang menguatkan iman mereka. Beberapa pendapat ulama tentang kapan dukhon terjadi. Para ulama memiliki dua pandangan mengenai kemunculan dukhon. 1. Dukhon sudah terjadi di masa Rasulullah. Beberapa ulama, seperti Ibnu Mas'ud, berpendapat bahwa dukhon yang disebut dalam Al-Quran telah terjadi di masa Nabi Muhammad. Mereka mengaitkannya dengan peristiwa kelaparan hebat yang melanda kaum Quraisy akibat doa Rasulullah yang meminta azab bagi mereka yang menolak Islam. Kelaparan itu begitu parah hingga langit tampak berkabut bagi mereka yang menderita. 2. Dukhon akan terjadi di akhir zaman. Pendapat ini lebih banyak didukung oleh mayoritas ulama, termasuk Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir. Mereka berpendapat bahwa dukhon sebagai tanda kiamat belum terjadi dan akan muncul di masa depan. Hal ini diperkuat oleh hadis yang menyebutkan bahwa dukhon adalah bagian dari 10 tanda besar kiamat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Bagaimana sikap kita menghadapi dukhon? Sebagai seorang muslim, kita harus mempersiapkan diri menghadapi fitnah akhir zaman dengan meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal syalih. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. 1. Memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dukhon adalah salah satu peringatan dari Allah, dan satu-satunya cara untuk selamat darinya adalah dengan mendekatkan diri kepadanya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai hingga baru menyadari kebenaran ketika semuanya sudah terlambat. 2. Memperbanyak amal syalih. Menjaga sholat 5 waktu, karena sholat adalah benteng utama dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Membaca dan memahami Al-Quran,
terutama surat-surat yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Bersedekah dan membantu sesama, karena kebaikan akan menjadi penyelamat di hari penuh cobaan. Dukhon bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan peringatan besar bagi manusia. Ketika tanda-tanda kiamat mulai tampak, tidak ada lagi tempat untuk berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jadilah bagian dari orang-orang yang bersiap, bukan yang terlambat menyadari. Sebarkan kebaikan, tingkatkan iman, dan bersiaplah menghadapi zaman penuh fitnah dengan keyakinan teguh kepada Allah. Sebab, pada akhirnya, hanya mereka yang berpegang teguh padanya yang akan selamat dari kegelapan dukhon dan hari kehancuran yang sesungguhnya.